Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Susan Sofitalbia. I'm from Technobiology 2020, and here I will present one of the types of sentence that have been studied, namely present continuous tense. Let's go study. Okay guys, today I will present about present continuous tense. That present continuous tense is the action is ongoing or still going on the hence continuous. The present continuous tense is used to talk about action that will happening at this current moment. So, present continuous tense disebut dengan present progressive tense. Jadi bentuk ini digunakan untuk mengatakan action yang sedang berlangsung atau rencana di masa yang akan datang. Jadi kata kerja yang kita gunakan untuk present continuous tense ini adalah verb 1 lalu ditambahkan dengan ini. Ada 3 rumus yang digunakan dalam present continuous tense. Itu yang pertama adalah dalam bentuk kalimat positif atau positive sentence. Untuk bentuk kalimat positif dalam present continuous tense, rumus yang dipakai adalah subject plus to be, is, or are, plus verb 1 in, plus objek atau keterangan nantinya. Jadi untuk bentuk kalimat positif ini, we can use struktur seperti ini. Untuk contohnya, untuk kalimat positif adalah pertama, she is going to the bed right now. Di sini ada going, jadi go tambah in jadi going. Terus ada they are swimming today. Kata bentuk pertamanya itu swim, lalu ditambahkan dengan in, jadinya swimming. They are swimming today. Yang ketiga ada I'm listening to the music now. I'm listening to the music now. Di sini ada listen. Listen ini kan mendengar, lalu tambah dengan in. Lalu ada juga bentuk kalimat negatif atau negative sentence. Untuk negative sentence sendiri, kita menggunakan rumus yaitu subject ditambah to be, itu ada is, or are, tambah not, tambah verb in, tambah objek atau keterangan nanti. Jadi untuk kalimat negatif atau negative sentence, kita hanya menambahkan not setelah to be. Contohnya, she is not going to the bed right now. Di sini ada not setelah to be, lalu ada verb in, di sini ada going. Contoh yang kedua, they are not swimming today. Yang ketiga, I'm not listening to the music now. Ini adalah listening, jadi sebelum kata kerja itu ada kata not-nya yang mengatakan tidak. Lalu pada contoh present continuous tense di atas bisa dilihat untuk penggunaan to be masing-masing. To be is untuk subjek he, she, it. To be are untuk you, they, we. Dan to be am untuk I. Jadi kita harus bisa membedakan. Jika kita memakai subjek he, she, or it, kita memakai to be, is. Tapi jika subjek yang kita gunakan adalah you, they, or we, kita menggunakan are. Lalu untuk subjek I, kita memakai am. Lalu ada bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Untuk bentuk kalimatnya itu adalah to be yang diawali dengan to be dahulu, yaitu to be is, or are, ditambah subjek, ditambah verb in, tambah keterangan atau objek. Jadi untuk yang diletakkan pertama itu to be-nya dahulu. Jadi kita ini ingin memakai to be apa atau subjek yang kita gunakan itu apa. Nah, kita harus bisa sesuaikan juga dengan to be-nya. Contoh yang pertama adalah is she going to the bed right now? Karena dia memakai subjek she, berarti she itu to be-nya menjadi is. Jadi is she going to the bed right now? Apakah dia pergi ke kamarnya sekarang? Terus karena yang contoh kedua, lalu yang contoh yang kedua itu memakai they. Untuk memakai they, maka to be yang digunakan adalah are. Are they swimming today? Seperti itu.
Lalu ada hal yang perlu diingat dalam pembuatan kalimat interrogative sentence. Di dalam membuat kalimat interrogatif untuk present continuous tense, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan dan contoh present continuous tense. Jadi untuk menunjukkan aksi yang sedang terjadi sekarang atau sedang berlangsung pada saat pembicaraan. Jadi untuk sesuatu hal yang terjadi sekarang atau sedang berlangsung pada saat ini, yang sedang dibicarakan, maka contoh kalimat adalah he is crying and he is waiting for his mom to come here. Itu bentuk kalimatnya. Lalu yang kedua, untuk membicarakan hal baru atau rencana yang sudah pasti terjadi. Contohnya, Gabriel is spending here Sunday in his grandparents' home next week. Nah, seperti itu contohnya. Untuk membicarakan hal yang sudah pasti terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Lalu yang ketiga adalah untuk membicarakan hal yang terjadi di sekitar. Jadi jika present continuous tense ini dipakai untuk membicarakan hal yang terjadi di sekitar waktu pembicaraan tersebut. Jadi pembicaraan sedang berlangsung, sekitar waktu yang kita lakukan untuk pembicaraan, nah itu. This semester Gabriel is taking 4 classes. Nah, itu. Lalu untuk present continuous tense, verb yang tidak digunakan pada present continuous tense ini adalah verb yang menunjukkan emosi atau perasaan. Jadi jika kata kerja yang digunakan itu adalah suatu menunjukkan emosi atau perasaan, maka bentuknya itu tidak berubah menjadi tambahkan ing, dia tetap aja dalam bentuk aslinya. Contohnya dalam contoh pertama itu prefer. Jadi I prefer mango juice that orange juice. Jadi prefer itu tetap aja prefer, nggak ditambahin ing. Lalu yang kedua, kata kerja yang mengekspresikan tentang pendapat, pengetahuan atau kepercayaan. Jadi verb yang digunakan untuk membicarakan pendapat atau pengetahuan seperti recognize, understand, think, believe, and know. Nah, itu kita nggak berubah. Untuk present continuous tense itu tidak berubah. Jadi tetap aja think. I think bla 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 bla. I think she is pretty. Think itu tidak berubah menjadi thinking. Lalu verb yang menunjukkan kepemilikan seperti belong, own, possess atau have, juga tidak berubah. Verb yang mengekspresikan penggunaan indera seperti see, hear, smell, taste. Nah, ini verb yang tidak digunakan dalam present continuous tense karena memang mereka tidak berubah. Lalu yang kelima, status verb. Status verb ini adalah seperti need, eat, seem. Nah, seperti contohnya flower needs the sunshine to survive. Jadi dia nggak bisa untuk jadi present continuous tense seperti itu. Jadi dari beberapa contoh di atas kita bisa mengetahui bahwa mana verb yang bisa kita pakai untuk present continuous tense dan mana verb yang tidak bisa kita gunakan untuk present continuous tense. Okay, that's all for me. Thanks for your nice attention and thank you very much. And I apologize if I have mistake in my presentation. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.